Gaduh antara terlapor dan pelapor sepertinya tak dapat dihindarkan saat gelar perkara khusus. Sepertinya akan deadlock dan bubar tanpa hasil yang jelas. Saya bukan peneliti loh, saya bukan ahli ijazah palsu loh. Saya hanya saksi gitu. Ya kan? Wajar dong sebagai saksi saya nanya. Sebagai yang lebih hebat dari saya, sebagai penyelidik. Makanya tunggu saja, itu semua akan ada jawabannya, Mas. Mas Roy itu Ya kan udah, berarti kembali lagi hari ini. Jelas-jelas salah, ya. Ada tahun-tahun KKN yang salah, koran yang salah. Ya udah, nanti Mas jawab di penyidik, Mas. Ya, tapi nanti intinya makanya ya, kita lihat di gelar perkara. Pasal-pasal nanti, jadi kita nggak usah terlalu jauh. Pasal ini nggak bisa, pasal itu kewenangan penyidik, Mas, ya kan. Nanti tersangka pun penyidik yang akan menetapkan, bukan saya, bukan Mas Roy, ya kan? Bukan Pradi besar. Mas Ade, jadi laporan ini Anda mau kemana ujungnya? Mau mentersangkakan Mas Roy atau kemana? Atau mau minta maaf aja selesai? Kalau Bang Roy bilang bahwa tidak bisa menggunakan undang-undang PDP, kenapa dirancang itu undang-undang PDP? Oke, Mas Ade, saya punya pertanyaan. Laporan Anda mau ujungnya kemana? Mau mentersangkakan Mas Roy atau mau cukup minta maaf saja? Ya, artinya semua bisa dilakukan kalau negara kita memang bagus. Saya tidak pernah menutup, Mbak. Saya tidak pernah menutup dan tidak pernah melarang untuk perdamaian, karena perdamaian adalah apanya yang mau diamankan. Ya, satu lagi. Mas Roy, kira-kira closing gimana? statement aja. Ya, tadi juga sempat dikatakan, Pak, Undang-Undang PDP nomor 27, Mas. Saya kasih tahu, saya bilang ke penyidiknya. Undang-Undang PDP itu tahu nggak dulu ketika di Komisi 1 siapa yang ngerancang? Pak Roy, ya udah. Ya, gunanya bukan untuk itu. Salah besar. Kalau undang-undang perlindungan data pribadi itu untuk data elektronik. Ntar Mas sudah selesai Kak Anda kasih. Jadi salah besar. Jadi mereka malah, oh iya ya Pak. Iya, ini saat menggunakan undang-undang yang salah, termasuk harusnya digunakan perlindungan data pribadi itu 27 bukan untuk itu. Kayak ITE. Kenapa terjadi kegaduhan seperti ini? Karena ini tidak dijadikan satu penanganannya. Mestinya perkara ini ditarik jadi satu di Mabes Polri, di Baris-Krim. Mengapa? Karena orang yang ditangani ini, yang terlibat dalam perkara ini, baik sebagai pelapor maupun sebagai terlapor, adalah orang besar. Gitu ya. Walaupun sekarang sudah rakyat biasa, tapi mantan Presiden Republik Indonesia. Mestinya ditangani di Mabes Polri, ya, supaya tidak gaduh. Silakan Mas Roy ditanggapi, Mas Roy. Berani berbuat ijazah palsu ya harus berani. Oh iya dong, iya dong. Kalau makanya apa? Yang menarik kan gini. Silakan Mas Roy, kita beri kesempatan Mas Roy dulu, Bang Sil. Silakan. Insya Allah kalau tidak ada tolakan juga akan dihadirkan bersama dengan Mas Roy itu selaku ahli. Mas Roy kita akan clear nanti. Gelar perkara khusus belum? Belum kan? Ya, Mas Roy, kalau gelar perkara khusus itu hanya dihadirkan bukti-bukti. Atau saya tuh pelaku ahli udah berkali-kali. Jadi sebenarnya gelar perkara biasa juga yang oleh Wasidik ya, Mas Roy. Jadi itu hanya dilampirkan bukti ini, bukti itu, nggak terlalu banyak seperti kita berdua debat sekarang ini, gitu loh. Gak apa-apa, kita tunggu aja. Kita tunggu dan nanti biarkan. Kalau ini Mas Roy ya, saya bukan ahli nujum, tapi melihat Mas Roy mereka nggak punya bukti-bukti yang akurat, yang valid, gelar perkara khusus ini akan hasilnya kurang lebih sama. Kalau saya melihatnya sebagai tunggu aja, benar, tunggu aja supaya tidak. Ya, bukan saya paranormal ya. Meramal. Nah, jadi bukan saya juga paranormal, tapi gelar perkara ini nantinya hasilnya kurang lebih sama. Karena apa? Sampai saat ini Mas Roy, baik pihak Mas Roy, Rismond dan kawan-kawan itu sangat membingungkan, membagongkan, dan tidak ada bukti yang valid. Contohnya, pertama ijazah itu dipalsukan sebelum tahun 2005, ya. Terus yang kedua oleh UGM. Sekarang ijazah itu dipalsukan tahun 2012 oleh Pramuka. Ini kan itu nanti akan terungkap. Hadir apa tidak Roy Suryo di dalam undangan itu tidak ada sanksi hukumnya. Karena bukan penyidikan, bukan pro justisia, hanya undangan. Pindahkan ke berita acara
klarifikasi gitu. Jadi memindahkan itu, kenapa alasan-alasan keberatan untuk tidak akan melakukan penjelasan gitu kan atas beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan gitu. Jadi ujungnya sebetulnya adalah untuk saya ada 36 pertanyaan gitu ya. Tapi dengan cepat juga kita selesaikan karena sebagian besar pertanyaan itu jawabannya sama dengan poin 2, sama dengan poin 2, sama dengan poin 2, sama dengan poin 2. Begitu. Jadi intinya clear. Apa yang ada dalam surat itu sebagai alasan kenapa kita berkeberatan itu masuk di dalam berita acara klarifikasi. Yang jelas semua itu memang terus bergerak. Mau setelah ada gelar perkara khusus nanti semua fakta-fakta itu akan muncul gitu loh. Jadi soal keterlibatan atau apa peran Pak Iman misalnya, nanti juga akan ada. Meskipun mungkin bukan digelar perkara khusus, tapi itu akan ada semua. Dan semua itu sebenarnya membuka UGM. Banyak sekali alumni yang kemudian mempertanyakan ke rektorat, kepada dekanat ya gitu. Nanti dikira wah itu yang menghasut proisorio lagi gitu. Gak ada hubungannya gitu loh. Silakan Bang Silvester, apa yang mau ditanyakan Bang Silvester? Mudah-mudahan malam ini Mas Roy bisa menjawab loud and clear. Silakan. Pertanyaan saya, ijazah itu dipalsukan sebelum tahun 2005 oleh UGM atau 2012 oleh Pasar Pramuka? Silakan Mas Roy. Ada hal-hal yang bisa saya jawab, ada hal yang harus saya jawab sekarang, ada hal yang nanti saya jawab di depan penyelidik ketika membongkar ijazah palsu. Jadi dipindahkan. Artinya klarifikasi terjadi. Gitu ya. Secara hukum panggilan kita ikuti, penuhi undangan dipenuhi, kemudian kita melakukan penjawaban lah atas pertanyaan-pertanyaan, tapi dengan jawaban yang seperti yang kita sebutkan tadi. Kan ada juga yang saya akan bisa buktikan nanti pengadilan, misalnya gitu. Nah, padahal dia harusnya terikat dengan undang-undang keterbukaan informasi publik. Nah itu kalau itu udah jelas. Kalau saya bukan pejabat publik, jadi nggak ada berhak untuk adanya apalagi Mas Silva juga bukan penyelidik. Kalau saya sebagai presenter boleh nggak nanya itu Mas Roy? Dugaan bikin palsunya di mana gitu? Kalau itu sebagai lidik saya jawab. Tapi kalau enggak, nanti saya WA aja. Gitu. Jadi Mas Roy, ini malaikat tanya pun, jangankan kita presenter atau saya sebagai saksi ya pelapor, malaikat tanya pun nggak mau dijawab ini, Mas Roy. Kan ada yang bisa, ada yang perlu dijawab, ada yang tidak. Kayak tadi pertanyaan-pertanyaan penyelidik tadi juga tidak semuanya perlu dijawab kok. Setelah saya jelaskan begini, setelah saya begini, waduh itu begitu ya Pak ya, iya harusnya begini ya, iya. Wah kalau gitu ini nggak usah aja Pak, ya udah nggak usah. Kemudian diralat, ya udah clear kan. Nah, itu ada banyak orang yang bisa jadi tersangka, banyak orang juga bisa jadi saksi terlapor atau saksi pelapor, terus pasal-pasal yang dikenakan juga bisa tambah. Jadi kita lihat saja perkembangannya ini mengarah kemana. Nanti kita percayakan kepada para penyidik ya. Misalnya ada gesekan waktu itu Mas Silvester dengan salah seorang yang tadi misalnya undang juga. Nah kalau itu ya ada gesekan, mungkin itu bisa namanya terjadi gesekan secara langsung gitu. Tapi artinya kalau memang itu hanya terjadi di dunia sosial media, keributan itu tidak terjadi atau keributan itu justru diciptakan oleh pihak-pihak yang memang bisa ditengarai, memang dia yang terlibat langsung di dalamnya kayak yang ada di Malang ya. Kemudian itu kan lucu gitu loh. Kalau ada hal-hal yang kemudian di-create sendiri, kayak misalnya itu kan sama seperti kalau demo-demo di Jakarta itu loh. Ya kan, kemudian untuk mendorong kasus, mobil demonya biasanya itu kijang merah itu ya. Itu persewaannya Bang Silves tahu lah itu. Kemudian rame-rame di depan Polda, setelah itu yang kemudian dipakai buat alasan terjadi keonaran. Nah dulu itu pasalnya undang-undang yang dipakai yang tahun 46 itu ya, tapi kan itu sudah nggak ada. Nah sekarang coba dicari yang kerusakan beneran. Ya nggak apa-apa Bang, itu kita ikuti aja Bang Fes. Saya juga lihat kita serah kepada pihak kepolisian untuk benar-benar secara presisi mengolahnya, dan tidak perlu ada misalnya orang-orang yang kemudian mendongkor ya, kemudian datang supaya ini langsung dinaikkan, atau ada yang meramal wah ini bulan Juli sudah naik jadi TSK gitu. Ini udah bulan Juli, kemudian ada yang juga meramal Agustus itu
sudah masuk ke pengadilan. Waduh, cepet banget itu ya. Ada apa ramalannya. Nah biar, tapi yang namanya orang meramal Mas Yudi, biar aja. Kita tunggu saja faktanya kayak apa, dan kita tunggu nanti fakta-fakta dari ijazah palsu itu seperti apa. Dari video tadi kita bisa nilai bagaimana masing-masing pihak tetap bersikukuh pada keyakinan masing-masing pertaruhannya adalah kepada kepolisian, seperti yang disarankan mantan Kabareskrim Susno Aji, bahwa Polri harus netral dan ambil alih segala perkara ijazah palsu ini ke Mabes Polri untuk mengurangi kegaduhan yang terjadi, kecuali emang ada pihak-pihak yang tak ingin masalah ini cepat kelar dan mau bikin gaduh saja. Polri harus independen dan terbuka juga mau kalau dia intervensi dari manapun.